kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Cici Sriasi. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab pada mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Oke, langsung saja. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Proses pembelajarannya ini dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah karena di dalamnya terdapat tahapan-tahapan terutama dalam kegiatan ini. Dan pendekatan saintifik juga dapat disebut sebagai bentuk pengembangan sikap baik religi maupun sosial, pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan materi pembelajaran. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak lagi dijadikan sebagai objek pembelajaran, tetapi dijadikan subjek pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja, dan guru juga tidak perlu menjelaskan semua tentang apa yang ada di dalam materi tersebut. Nah, perlu kita ketahui, pendekatan saintifik sudah digunakan dalam pendidikan di Amerika akhir abad ke-19, di mana saat itu pembelajaran sains menekankan pada metode laboratorium formalistik yang kemudian diarahkan pada fakta ilmiah. Yang sebenarnya pendekatan saintifik sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah learning by doing, yaitu cara belajar siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran yang secara formal diadopsi dalam kurikulum 1975. Adapun pengertian pendekatan saintifik menurut para ahli, diantaranya Kemendikbud 2014, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Sedangkan menurut Rusman, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Adapun selanjutnya, tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran diantaranya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, membentuk kemampuan dalam menyampaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran agar siswa merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih siswa dalam mengemukakan pendapat atau ide-ide, meningkatkan hasil belajar siswa, dan mengembangkan karakter siswa. Sedangkan karakteristik pendekatan saintifik diantaranya yaitu pertama, berpusat pada siswa, kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip, ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual khususnya berpikir tingkat tinggi siswa, dan yang terakhir, dapat mengembangkan karakter siswa. Oke, adapun yang terakhir itu langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Dalam pengertian pendekatan saintifik, ada beberapa langkah-langkah menurut Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 lampiran keempat. Proses pembelajaran terdiri atas 5 kegiatan pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Oke, akan saya jelaskan satu persatu langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama itu mengamati. Dalam proses mengamati, peserta didik diharapkan dapat menyaksikan tentang apa yang disajikan guru, misalkan video atau film yang terkait materi. Guru juga menampilkan gambar-gambar yang juga terkait dengan materi. Selain itu, pengamatan juga dapat dilakukan pada saat guru melakukan simulasi. Langkah yang kedua itu menanya. Setelah peserta didik mengamati, kemudian peserta didik merumuskan pertanyaan atas apa yang telah ditampilkan guru. Apabila sudah ada pertanyaan-pertanyaan pada peserta didik, diharapkan dengan pertanyaan itu nantinya akan membuat peserta didik lebih memperhatikan materi dan mampu mencari sendiri jawaban dari pertanyaan itu. Langkah selanjutnya dalam pendekatan saintifik itu ada mengumpulkan informasi atau eksperimen. Pada tahap ini, setelah peserta didik mempunyai pertanyaan yang diperoleh melalui pengamatan terhadap media atau
materi yang sudah ditampilkan oleh guru, maka peserta didik itu selanjutnya mengumpulkan informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, studi perpustakaan, dan internet. Disinilah peserta didik dituntut untuk aktif bekerja sama dalam kelompoknya. Adapun langkah selanjutnya yaitu mengolah informasi. Setelah mendapatkan informasi dan data yang cukup, dalam kelompoknya berbagi tugas untuk mengolah informasi yang sudah didapat dengan bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan dan menampilkannya dalam laporan kelompok. Adapun langkah yang terakhir itu mengkomunikasikan. Dalam proses ini, peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan dengan kelompok lain tentang informasi apa yang sudah diolah dalam kelompoknya. Nah, disinilah inti dari saintifik, yaitu peserta didik diharapkan untuk saling bertukar informasi dengan kelompok lain, sehingga akan tercipta kondisi peserta didik yang aktif dan menjadikan peserta didik menjadi subjek belajar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang pendekatan saintifik pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.